Hai teman catatan lelaki sunyi, di sinilah kini kita bertemu dalam ruang hening yang penuh makna. Ada satu hal yang sering bikin kita gelisah dan terus mempertanyakan apakah hubungan kita sudah cukup baik. Apakah dia orang yang tepat untuk kita? Bagaimana kalau ternyata ada yang lebih baik di luar sana? Pertanyaan-pertanyaan ini seolah menghantui pikiran kita setiap hari. Sebenarnya apa sih yang kita cari dalam cinta? Apakah cinta itu harus sempurna atau justru kebahagiaan? Itu datang dari tempat yang tidak pernah kita duga. Yuk kita bahas sama-sama karena mungkin saja cerita ini akan membuka hati kita tentang arti cinta yang sesungguhnya. Kita seringkali terjebak dalam ekspektasi bahwa cinta adalah tentang menemukan seseorang yang tanpa celah, seseorang yang bisa memenuhi semua kebutuhan emosional kita tanpa pernah membuat kita kecewa. Tapi kenyataannya hidup tidak pernah bekerja seperti itu. Cinta bukanlah tentang mencari seseorang yang sempurna, melainkan tentang bagaimana kita belajar menerima ketidaksempurnaan satu sama lain. Ketika kita berpikir bahwa cinta sempurna, kita justru membebani diri sendiri dan pasangan dengan standar yang tidak realistis. Kita mulai merasa bahwa setiap pertengkaran adalah tanda bahwa hubungan ini tidak layak dipertahankan. Padahal sebenarnya pertengkaran adalah bagian dari proses saling memahami satu sama lain. Aku ingat suatu malam saat aku duduk sendirian di tepi jendela memandangi langit yang penuh bintang. Aku berpikir tentang hubungan-hubungan yang pernah aku jalani dan kenapa semuanya selalu berakhir dengan kekecewaan. Awalnya aku selalu berpikir bahwa masalahnya ada pada orang lain, bahwa mereka tidak cukup baik untukku. Tapi lama-kelamaan aku mulai menyadari bahwa mungkin masalahnya ada pada cara pandangku sendiri. Aku terlalu sibuk mencari kesempurnaan sehingga aku lupa bahwa cinta sejati bukan tentang menemukan seseorang yang tanpa celah, melainkan tentang menemukan seseorang yang mau bersama. Kita melewati celah-celah itu. Ketika kita mencintai seseorang, kita tidak hanya mencintai kelebihannya tapi juga kekurangannya. Kita mencintai bagaimana mereka tertawa terbahak-bahak saat mendengar lelucon yang sebenarnya tidak lucu. Kita mencintai bagaimana mereka kadang lupa menaruh barang-barang di tempatnya. Kita mencintai bagaimana mereka marah-marah kecil saat kita lupa membereskan piring setelah makan malam. Semua hal-hal kecil itulah yang membuat cinta menjadi nyata dan autentik. Bukan tentang seberapa sempurna pasangan kita, tapi tentang seberapa besar kita bersedia menerima mereka apa adanya. Ada satu momen yang membuatku benar-benar sadar tentang hal ini. Suatu hari, aku bertemu dengan seorang teman lama yang dulu pernah sangat dekat denganku. Kami ngobrol panjang lebar tentang kehidupan dan hubungan asmaranya. Saat aku bertanya bagaimana dia bisa bertahan dalam hubungan yang sudah berjalan selama bertahun-tahun, dia hanya tersenyum dan berkata bahwa dia tidak pernah mencari kesempurnaan. Dia hanya mencari seseorang yang mau berusaha bersamanya dalam segala kondisi. Menurutnya cinta bukan tentang menemukan seseorang yang selalu benar, tapi tentang menemukan seseorang yang selalu ada meski dalam keadaan salah. Percakapan itu membuatku berpikir ulang tentang apa yang sebenarnya aku cari dalam sebuah hubungan. Selama ini aku terlalu fokus pada hal-hal yang ideal, tapi lupa bahwa cinta sejati justru tumbuh dari hal-hal yang tidak ideal. Ketika kita menerima ketidaksempurnaan pasangan, kita juga sedang belajar menerima ketidaksempurnaan diri kita sendiri. Kita belajar bahwa tidak apa-apa untuk tidak selalu menjadi yang terbaik, tidak apa-apa untuk melakukan kesalahan, dan tidak apa-apa untuk tidak selalu memiliki jawaban atas segala sesuatu. Cinta itu seperti lukisan indah yang dibuat dengan kuas yang kadang goyah, kadang warnanya keluar dari garis, kadang ada noda-noda kecil yang tidak disengaja. Tapi justru itulah yang membuat lukisan itu unik dan bernilai. Jika lukisan itu sempurna tanpa celah, mungkin ia akan terlihat dingin dan tidak memiliki jiwa.
begitu juga dengan cinta. Ketika kita terlalu memaksakan kesempurnaan kita, justru kehilangan esensi dari cinta itu sendiri, yaitu kehangatan, keintiman, dan rasa saling memahami. Jadi mungkin sudah saatnya kita berhenti mengejar kesempurnaan dalam cinta dan mulai belajar mencintai dengan cara yang lebih manusiawi, lebih realistis, dan lebih penuh pengertian. Karena pada akhirnya cinta bukan tentang menemukan seseorang yang sempurna, melainkan tentang bagaimana kita bersama-sama menciptakan kebahagiaan dari ketidaksempurnaan yang kita miliki. Bersama-sama kita belajar bahwa cinta itu tidak harus sempurnakan. Tapi cerita ini belum selesai, karena masih banyak hal yang ingin aku bagi tentang bagaimana kita bisa menemukan kebahagiaan sejati dalam cinta yang tidak sempurna, bagaimana kita bisa belajar mencintai tanpa syarat, dan bagaimana kita bisa menjadikan ketidaksempurnaan sebagai fondasi yang kuat untuk hubungan yang lebih dalam dan bermakna. Lanjutkan perjalanan ini bersama aku, karena masih banyak pelajaran yang bisa kita petik dari setiap detik yang kita habiskan untuk memahami arti cinta yang sesungguhnya. Ada satu hal yang mungkin sering kita lupakan dalam perjalanan mencari cinta, yaitu bahwa cinta bukanlah tentang menemukan seseorang yang bisa mengisi kekosongan dalam hidup kita. Cinta adalah tentang menemukan seseorang yang membuat kita merasa nyaman dengan kekosongan itu sendiri. Kita tidak butuh seseorang yang sempurna untuk membuat kita merasa utuh, karena pada dasarnya tidak ada manusia yang benar-benar utuh. Bahkan ketika kita berpikir bahwa kita sudah menemukan pasangan yang sempurna, sebenarnya kita hanya sedang melihat potongan-potongan dari mereka yang ingin mereka tunjukkan kepada dunia. Sedangkan bagian lainnya yang lebih rapuh, lebih rentan, dan lebih manusiawi seringkali tersembunyi di balik topeng kesempurnaan. Aku pernah membaca sebuah kutipan yang mengatakan bahwa cinta sejati adalah ketika kita bisa melihat semua sisi gelap seseorang dan tetap memilih untuk tinggal bersamanya. Kutipan itu membuatku berpikir bahwa cinta bukanlah tentang menutup mata terhadap kekurangan pasangan kita, tapi justru tentang membuka mata lebar-lebar, melihat segala sesuatu yang ada pada mereka, dan tetap memilih untuk mencintai mereka dengan sepenuh hati. Ini adalah bentuk cinta yang paling murni, karena tidak didasarkan pada ilusi atau harapan palsu, melainkan pada kenyataan yang kadang pahit, tapi selalu jujur. Namun menerima ketidaksempurnaan pasangan bukan berarti kita harus menoleransi segala sesuatu tanpa batas. Ada garis tipis antara menerima dan membiarkan. Menerima adalah tentang memahami bahwa setiap orang memiliki kelemahan dan kita bisa belajar untuk hidup bersama kelemahan itu. Membiarkan adalah ketika kita memilih untuk tidak mengambil tindakan ketika ada hal-hal yang sebenarnya merugikan hubungan kita. Misalnya jika pasangan kita memiliki kebiasaan buruk yang berdampak negatif pada hubungan, seperti kurangnya komunikasi atau sikap egois, maka kita tidak bisa hanya diam dan berkata bahwa ini adalah bagian dari ketidaksempurnaan yang harus diterima. Sebaliknya, kita harus berani untuk berbicara jujur dan mencari solusi bersama-sama. Cinta yang sehat adalah cinta yang dibangun di atas fondasi saling pengertian dan kompromi. Bukan tentang siapa yang lebih kuat atau siapa yang lebih benar, tapi tentang bagaimana kita bisa saling mendukung dan tumbuh bersama dalam proses perjalanan hidup ini. Aku pernah mendengar cerita tentang sepasang suami istri yang sudah menikah selama puluhan tahun. Ketika ditanya apa rahasia hubungan mereka yang langgeng, mereka menjawab bahwa kunci utamanya adalah kemampuan mereka untuk terus belajar dari kesalahan dan tidak takut untuk mengakui kelemahan masing-masing. Mereka tidak pernah berusaha menjadi sempurna satu sama lain, tapi mereka selalu berusaha untuk menjadi versi terbaik dari diri mereka sendiri demi kebahagiaan bersama. Terkadang kita terlalu takut
untuk menunjukkan sisi rapuh kita kepada pasangan karena kita khawatir akan dihakimi atau diabaikan. Padahal justru dengan membuka diri dan menunjukkan kerentanan kita, kita memberikan kesempatan kepada pasangan untuk lebih dekat dengan kita. Kita memberikan ruang bagi mereka untuk memahami kita secara lebih mendalam, dan pada saat yang sama kita juga belajar untuk memahami mereka. Dalam proses inilah ikatan batin yang kuat mulai terbentuk karena cinta yang sejati tidak datang dari kelebihan, tapi dari kejujuran untuk saling mengakui kekurangan. Ada satu momen dalam hidupku yang membuatku benar-benar memahami arti dari kerentanan ini. Suatu hari aku sedang mengalami masa-masa sulit dalam hidup. Aku merasa lelah dan putus asa, tapi aku terlalu bangga untuk mengakui perasaanku kepada orang lain. Aku takut kalau aku akan dianggap lemah atau tidak mampu menghadapi masalahku sendiri. Namun ada satu teman dekatku yang entah bagaimana bisa merasakan bahwa ada sesuatu yang salah denganku. Dia mendekatiku dan bertanya dengan penuh perhatian, "Apa yang sedang terjadi denganmu?" Saat itulah aku akhirnya memutuskan untuk membuka diri dan menceritakan semua beban yang selama ini kupendam sendirian. Dia tidak langsung memberikan solusi atau nasihat, tapi dia hanya mendengarkanku dengan penuh empati. Dan anehnya setelah aku selesai bercerita, aku merasa jauh lebih ringan, seolah-olah beban-beban itu tidak lagi sepenuhnya harus kutanggung sendirian. Pengalaman itu mengajarkanku bahwa cinta bukan hanya tentang memberikan dukungan dalam bentuk tindakan, tapi juga tentang memberikan ruang bagi orang lain untuk merasa aman dan didengar. Kadang-kadang kita tidak perlu memberikan jawaban atau solusi yang rumit, cukup dengan hadir dan mendengarkan dengan sepenuh hati kita sudah bisa memberikan rasa cinta yang begitu besar kepada orang lain. Hal yang sama juga berlaku dalam hubungan romantis. Ketika pasangan kita merasa bahwa mereka bisa berbagi apapun dengan kita tanpa takut dihakimi atau diabaikan, maka hubungan itu akan menjadi tempat yang aman bagi mereka untuk tumbuh dan berkembang. Namun, ada satu tantangan besar yang sering kita hadapi dalam hubungan, yaitu bagaimana cara menjaga api cinta tetap menyala meski kita sudah mengetahui semua ketidaksempurnaan pasangan kita. Di awal hubungan, segala sesuatunya terasa begitu indah dan baru, sehingga kita cenderung mengabaikan kekurangan mereka. Tapi seiring berjalannya waktu, ketika kehidupan mulai menunjukkan sisi kerasnya dan rutinitas mulai mengambil alih, kita mulai melihat sisi-sisi lain dari pasangan kita yang mungkin tidak selalu menyenangkan. Disinilah ujian sebenarnya dari cinta dimulai. Apakah kita bisa tetap mencintai mereka meski kita sudah melihat sisi gelap mereka? Apakah kita bisa tetap setia pada komitmen kita meski ada godaan dari luar yang terkadang tampak lebih menarik? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini tidak mudah, karena cinta bukanlah tentang perasaan sesaat, tapi tentang pilihan yang kita buat setiap hari. Ketika kita memilih untuk tetap tinggal bersama pasangan kita meski ada badai yang menghantam, kita sedang membuat keputusan untuk mencintai mereka dengan cara yang lebih dalam dan lebih bermakna. Kita sedang belajar bahwa cinta bukan hanya tentang momen-momen indah, tapi juga tentang bagaimana kita bisa melewati momen-momen sulit bersama-sama. Aku pernah membaca sebuah cerita tentang sepasang kekasih yang sudah menjalin hubungan selama bertahun-tahun. Pada suatu titik hubungan, mereka mulai mengalami banyak tekanan karena perbedaan pandangan dan konflik yang terus berulang. Ada saat-saat ketika mereka merasa ingin menyerah dan mengakhiri semuanya, namun mereka memutuskan untuk tidak menyerah begitu saja. Mereka memilih untuk duduk bersama, berbicara dari hati ke hati, dan mencoba memahami sudut pandang. Masing-masing proses ini tidak mudah dan membutuhkan banyak kesabaran serta pengorbanan. Tapi pada akhirnya mereka berhasil menemukan kembali cinta mereka yang sempat hilang dalam hiruk-pikuk kehidupan.
Cerita ini mengingatkanku bahwa cinta yang sejati tidak datang dengan sendirinya, tapi harus diusahakan setiap hari. Kita tidak bisa hanya mengandalkan perasaan cinta yang muncul di awal hubungan, karena perasaan itu pasti akan berubah seiring waktu. Yang bisa kita andalkan adalah komitmen kita untuk terus belajar tumbuh bersama dan menghadapi segala tantangan yang datang menghampiri. Dalam proses inilah kita belajar bahwa cinta bukanlah tentang menemukan seseorang sempurna, tapi tentang bagaimana kita bisa menciptakan kebahagiaan dari ketidaksempurnaan yang kita miliki. Ketika kita berhenti mengejar kesempurnaan dan mulai belajar menerima ketidaksempurnaan, kita juga sedang membuka pintu bagi keajaiban kecil yang seringkali terlewatkan dalam hubungan kita. Mulai menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak selalu datang dari hal-hal besar yang spektakuler, tapi seringkali dari momen-momen sederhana yang kita habiskan bersama pasangan kita, seperti saat kita tertawa bersama saat menonton film favorit kita, saat kita berbagi cerita tentang hari yang melelahkan, saat kita saling mendukung dalam menghadapi tantangan hidup. Semua momen-momen kecil inilah yang sebenarnya menjadi inti dari cinta yang sejati. Namun, perjalanan menuju cinta yang sejati ini tidak selalu mulus. Ada kalanya kita merasa ragu dan takut untuk melanjutkan hubungan karena kita merasa bahwa kita pantas mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Ada kalanya kita merasa bahwa mungkin ada seseorang di luar sana yang lebih cocok untuk kita. Tapi yang perlu kita ingat adalah bahwa tidak ada hubungan yang sempurna di dunia ini. Setiap hubungan pasti memiliki tantangan dan masalahnya masing-masing. Jadi pertanyaannya bukanlah apakah kita sudah menemukan seseorang yang sempurna, tapi apakah kita sudah menemukan seseorang yang mau berjuang bersama kita dalam menghadapi ketidaksempurnaan ini. Di titik inilah kita belajar bahwa cinta bukanlah tentang menemukan seseorang yang bisa membuat kita bahagia, tapi tentang bagaimana kita bisa menciptakan kebahagiaan bersama-sama. Kebahagiaan itu tidak datang dari luar, tapi dari dalam diri kita sendiri. Ketika kita bisa menerima diri kita apa adanya dan menerima pasangan kita apa adanya, barulah kita bisa menemukan kebahagiaan yang sejati dalam hubungan kita. Perjalanan ini masih panjang dan masih banyak pelajaran yang bisa kita petik dari setiap detik yang kita habiskan bersama orang yang kita cintai. Karena pada akhirnya cinta bukanlah tentang menemukan seseorang yang sempurna, melainkan tentang bagaimana kita bisa belajar mencintai dengan cara yang lebih dalam, lebih bermakna, dan lebih manusiawi. Bersama-sama kita bisa menemukan kebahagiaan dari ketidaksempurnaan yang kita miliki, dan bersama-sama kita bisa menciptakan cinta yang sejati yang tidak pernah pudar oleh waktu. Ketika kita mulai memahami bahwa cinta bukanlah tentang kesempurnaan, melainkan tentang proses saling belajar dan tumbuh bersama, maka kita juga mulai menyadari bahwa hubungan yang sehat adalah hubungan yang memberikan ruang bagi kedua belah pihak untuk berkembang. Hubungan bukanlah tentang saling mengikat satu sama lain dalam keadaan statis, tapi tentang saling mendukung untuk menjadi versi terbaik dari diri masing-masing. Ketika kita mencintai seseorang, kita tidak mencoba untuk mengubah mereka menjadi apa yang kita inginkan, tapi kita mendukung mereka untuk menjadi apa yang mereka inginkan dari diri mereka sendiri. Ini adalah bentuk cinta yang paling tulus, karena di dalamnya ada penghargaan terhadap individualitas dan kebebasan untuk tumbuh. Namun seringkali kita lupa bahwa pertumbuhan dalam hubungan tidak selalu berjalan searah. Ada kalanya kita dan pasangan kita tumbuh dengan kecepatan yang berbeda atau bahkan ke arah yang berbeda. Saat itulah tantangan sebenarnya muncul. Kita mulai merasa bahwa ada jarak yang semakin lebar di antara kita, dan kita mulai bertanya-tanya apakah hubungan ini masih layak dipertahankan. Disinilah pentingnya komunikasi yang jujur dan terbuka. Ketika kita bisa berbicara dengan pasangan kita tentang perasaan kita tanpa rasa takut
atau defensif kita sedang membuka pintu bagi pemahaman yang lebih dalam. Kita sedang memberikan kesempatan kepada hubungan kita untuk berkembang meski di tengah perbedaan-perbedaan yang ada. Aku pernah mengalami situasi seperti ini di salah satu hubunganku. Ketika aku merasa bahwa aku dan pasanganku mulai berjalan di jalur yang berbeda, aku sempat merasa bingung dan takut. Aku khawatir bahwa perbedaan ini akan menjadi akhir dari hubungan kami. Tapi alih-alih menyerah begitu saja, aku memutuskan untuk duduk bersama dan berbicara dari hati ke hati. Kami berbagi tentang mimpi kami tentang apa yang ingin kami capai dalam hidup, dan bagaimana kami bisa saling mendukung meski jalur yang kami tempuh berbeda. Proses ini tidak mudah karena ada banyak emosi yang terlibat, tapi pada akhirnya kami berhasil menemukan cara untuk tetap bersama tanpa harus mengorbankan impian masing-masing. Pengalaman ini mengajarkanku bahwa cinta bukanlah tentang menahan satu sama lain, tapi tentang memberikan kebebasan untuk tumbuh dan berkembang. Cinta yang sehat adalah cinta yang tidak membuat kita merasa terjebak, tapi justru membuat kita merasa bebas untuk menjadi diri sendiri. Dalam cinta seperti ini kita tidak perlu takut untuk menunjukkan siapa diri kita yang sebenarnya, karena kita tahu bahwa pasangan kita akan selalu menerima kita apa adanya, bukan karena mereka buta terhadap kekurangan kita, tapi karena mereka memilih untuk mencintai kita dengan segala kelebihan dan kekurangan yang kita miliki. Tapi bagaimana jika ternyata kita sudah berusaha sekuat tenaga, namun hubungan itu tetap tidak bisa dipertahankan? Apakah itu berarti kita gagal dalam cinta? Jawabannya adalah tidak, karena pada dasarnya setiap hubungan yang kita jalani adalah bagian dari proses pembelajaran. Setiap orang yang datang dalam hidup kita membawa pelajaran yang berharga, entah itu tentang diri kita sendiri, tentang apa yang kita inginkan dalam sebuah hubungan, atau tentang bagaimana cara mencintai dengan lebih baik. Jadi, meskipun hubungan itu tidak berakhir dengan bahagia, kita tetap bisa bersyukur atas semua hal yang telah kita pelajari darinya. Di titik inilah kita mulai memahami bahwa cinta bukanlah tentang hasil akhirnya, melainkan tentang proses yang kita jalani di dalamnya. Setiap detik yang kita habiskan bersama seseorang adalah kesempatan bagi kita untuk belajar tentang arti cinta yang sesungguhnya. Cinta bukanlah tentang menemukan seseorang yang bisa membuat kita bahagia selamanya, tapi tentang bagaimana kita bisa menciptakan kebahagiaan bersama-sama, meski hanya untuk sementara waktu. Dan jika pada akhirnya kita harus berpisah, kita bisa melakukannya dengan hati yang lega, karena kita sudah memberikan yang terbaik dari diri kita. Jadi jika saat ini kamu sedang berada dalam hubungan yang penuh tantangan, jangan langsung menyerah. Cobalah untuk melihat kembali apa yang sebenarnya kamu cari dalam cinta. Apakah kamu sedang mengejar kesempurnaan yang tidak realistis? Ataukah kamu sedang belajar untuk menerima ketidaksempurnaan yang ada? Ingatlah bahwa cinta yang sejati bukanlah tentang menemukan seseorang yang sempurna, tapi tentang bagaimana kita bisa mencintai seseorang dengan sepenuh hati meski mereka tidak sempurna. Jangan takut untuk membuka diri dan menunjukkan kerentananmu, karena justru disitulah letak keindahan cinta yang sesungguhnya. Dan jika kamu sedang menjalani proses penyembuhan setelah hubungan yang kandas, jangan merasa bahwa kamu telah gagal. Sebaliknya, anggaplah ini sebagai kesempatan untuk belajar lebih banyak tentang dirimu sendiri dan tentang apa yang kamu inginkan dalam sebuah hubungan. Setiap luka yang kamu alami adalah bagian dari proses tumbuh dewasa yang akan membuatmu semakin kuat dan bijaksana di masa depan. Jangan biarkan rasa takut atau kekecewaan masa lalu menghalangi langkahmu untuk membuka hati kembali, karena cinta yang sejati selalu layak untuk diperjuangkan. Ingatlah bahwa kamu pantas dicintai, bukan karena kamu sempurna, tapi karena kamu adalah dirimu sendiri dengan segala kelebihan dan
kekurangan yang kamu miliki. Kamu tidak perlu menjadi orang lain untuk mendapatkan cinta yang kamu inginkan. Cukup jadilah dirimu yang sebenarnya, dan percayalah bahwa suatu hari nanti kamu akan menemukan seseorang yang mencintaimu dengan sepenuh hati tanpa syarat. Bersabarlah, karena cinta yang sejati tidak datang dengan cepat, tapi ia akan datang pada waktunya ketika kamu sudah siap untuk menerimanya. Jadi mulailah hari ini dengan mencintai dirimu sendiri terlebih dahulu. Belajarlah untuk menerima ketidaksempurnaanmu dan bersyukurlah atas semua hal indah yang ada dalam hidupmu. Ketika kamu bisa mencintai dirimu sendiri dengan tulus, barulah kamu bisa mencintai orang lain dengan cara yang sama. Dan ketika cinta itu datang, sambutlah dengan hati yang terbuka dan penuh rasa syukur. Karena cinta yang sejati bukanlah tentang menemukan seseorang yang sempurna, melainkan tentang bagaimana kita bisa bersama-sama menciptakan kebahagiaan dari ketidaksempurnaan yang kita miliki. Bersama-sama kita bisa menemukan keindahan dalam setiap momen kecil, dalam setiap tawa, dan dalam setiap air mata yang kita bagi. Bersama-sama kita bisa belajar bahwa cinta itu tidak harus sempurnakan. Akhir kata, izinkan aku mengucapkan afirmasi ini untukmu. Ya, kamu yang sedang membaca tulisan ini, kamu adalah manusia yang luar biasa dengan potensi besar untuk mencintai dan dicintai. Kamu tidak perlu takut untuk membuka hatimu, karena dunia ini penuh dengan keajaiban yang siap kamu temui. Selama kamu berani untuk mencintai dengan tulus dan menerima ketidaksempurnaan dirimu serta orang lain, kamu akan selalu menemukan kebahagiaan dalam setiap langkah perjalananmu. Teruslah bergerak maju, karena cinta yang sejati selalu menanti di ujung jalan yang penuh kesabaran dan keikhlasan. Percayalah pada proses dan percayalah pada dirimu sendiri, karena kamu layak mendapatkan cinta yang penuh makna dan abadi. Sampai jumpa di bab berikutnya dari catatan lelaki sunyi yang sedang belajar menjadi terang bagi dirinya sendiri.